kelompok 1 akan mempersembahkan sebuah cerita rakyat Bali yang berjudul Jayaprana dan Layon Sari. Selamat menyaksikan. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan kecil di daerah utara Pulau Bali. Kerajaan itu bernama Kerajaan Wanekeling Kaliangat. Di kerajaan itu, hiduplah satu keluarga sederhana, terdiri dari suami istri serta 2 anaknya, yaitu seorang perempuan dan laki-laki. Kerajaan itu terkena sebuah wabah yang menyebabkan banyak warganya meninggal dunia, baik dari kalangan kerajaan maupun rakyat biasa. Keluarga sederhana itu pun terkena wabah. 4 anggota keluarganya meninggal dan menyisakan si bungsu, yaitu Inyoman Jayaprana. Ibu, Bapak, jangan tinggalkan saya. Saya tidak bisa hidup sendirian. Beberapa hari kemudian, Raja Kaliangat memutuskan untuk mengunjungi rakyatnya. Saat melakukan kunjungan, Raja merasa iba terhadap Jayaprana yang pada saat itu tengah menangisi kematian kedua orang tuanya dan saudaranya, hingga membuatnya ingin menjadikan Jayaprana sebagai anak angkatnya. Ragu, antarkan aku mengunjungi rakyatku. Aku ingin melihat situasi sekarang. Baik, Baginda. Hamba akan mengantarkan Baginda untuk melihat keadaan rakyat. Sungguh kasihan anak ini. Sebaiknya aku angkat aja menjadi anak angkatku. Tapi Baginda, bagaimana jasad orang tua hamba? Kamu tidak perlu khawatir. Semuanya akan diurus sama pengawal-pengawalku. Sekarang ikutlah ke istana dan jangan memanggil aku Baginda, tapi panggil aku Ayahanda. Baik, Ayahanda. 10 tahun kemudian, Jayaprana tumbuh dewasa menjadi seorang pemuda tampan yang lihai bertarung. Lantas, Raja memerintahkan Jayaprana memilih dayang-dayang istana. Baik, Baginda Raja. Sembah sujudku, Ayahanda. Ada apakah Ayahanda memanggilku? Begini Jayaprana, kau adalah sosok lelaki tampan dan gagah. Sudah saatnya kau menikah. Jadi pilihlah salah satu wanita ini untuk menjadi istrimu. Maaf Ayahanda, saya bukan bermaksud untuk menolak tawaran dari Ayahanda. Hamba hanya ingin menikah tapi bukan dengan dayang-dayang istana. Izinkanlah hamba untuk mencari calon istri hamba di luar sana. Baiklah Jayaprana, jika itu yang kau inginkan, aku tidak akan menghalangimu. Maaf, saya tidak sengaja. Saya sedang berburu-buru. Tidak apa-apa. Siapa namamu, gadis? Nama saya Lansari. Namamu siapa dan dari mana kamu berasal? Sepertinya saya tidak pernah melihatmu. Saya Jayaprana. Saya dari kerajaan Kaliangat. Baiklah begitu. Kalau begitu saya permisi dulu. Marilah. Dengan penuh rasa hormat Ayahanda, saya ingin menyampaikan bahwa saya sudah mendapatkan calon istri saya Dari mana dia berasal? dari desa Sekar. Dari apa begitu? Baik Ayahanda. Lagi kirimkan undangan ini kepada Jero dan desa di desa Sekar. Baik, Baginda Raja. Jayaprana, surat itu berisi undangan untuk menghadap kepadaku. Jadi kau bersiaplah. Baik Ayahanda. Bapak Layon Sari telah menerima surat dan langsung membacanya. Setelah itu, Jayaprana pun tiba-tiba datang. Hai kau Jayaprana, jika kau ingin menjadikan anakku sebagai pendamping hidupmu, jagalah dia dengan baik. Bagaimana dia Jayaprana seperti yang dibutuhkan oleh Raja. Itu sudah pasti Ayahanda, Ibunda. Baguslah kalau begitu, kami akan datang ke istana nanti. Baik Ayahanda, saya mohon pamit dulu. Hati-hati dalam perjalanan, Mas. Baik. Setelah Jayaprana pergi, Bapak dan Ibu Layon Sari mulai mendiskusikan tentang pernikahan anaknya. Suamiku, apakah pernikahan ini akan baik-baik saja? Perasaanku tidak enak. Tenang saja istriku, semuanya pasti akan baik-baik saja. Sore harinya, keluarga Layon Sari datang ke kerajaan Kaliangat. Swastiastu. Om Swastiastu. Apakah kalian benar dari keluarga Jayapurana? Iya, kami adalah keluarga Jodi. Silakan. Silakan dulu ya. Terima kasih Baginda Raja. Maaf Baginda Raja, jika kami boleh tahu, ada bermaksud apakah kami diundang kemari? Jadi begini, anak saya Jayaprana terpikat oleh keramahan dan kecantikan anak bapak. Jadi
Jadi saya sebagai ayahandanya saya ingin menikahkan kalian berdua. Oh, untuk persoalan itu saya serahkan kepada Layon Sari. Baiklah Baginda, saya akan menaruh hati kepada putra Baginda. Ia adalah sosok lelaki yang ramah dan tidak sombong. Jayaprana, anak ibu adalah wanita yang kurang mengerti aturan istana. Jagalah dia dengan baik dan jangan berhenti mengajarinya jika ia berbuat salah. Baik Ibu. Jangan bersedih anakku, jagalah dirimu dengan baik dan tetaplah mengabdi kepada raja. Untuk soalnya akan kulaksanakan pernikahan kalian agar lancar. Silakan kalian menginap dan beristirahat di sini. Pengawal, Apa Baginda Raja memanggil saya? antarkan mereka ke kamar peristirahatan di sini. Keesokan harinya, tibalah hari upacara pernikahan Jayaprana. Kemudian, datanglah rombongan Jayaprana di depan istana. Kedua mempelai itu lantas turun, dan langsung menyembah ke hadapan raja dengan hormat. Raja terpesona dengan kecantikan Layon Sari. Sembah sujudku Ayahanda, saya ingin meminta doa restu terhadap Layon Sari, yang istri saya yang saya sangat cintai. Akan kurestui pernikahan kalian. Dengan ini, aku sahkan kalian menjadi pasangan suami istri yang berbahagia. Baik Ayahanda. Diam-diam tumbuh benih cinta di hati raja pada Layon Sari. Rasa cintanya pada Layon Sari membutakan akal sehat raja yang sebelumnya dikenal sangat bijaksana. Raja pun memikirkan strategi untuk membunuh Jayaprana agar dapat memperistri Layon Sari. Dululah Jayaprana, aku bisa menikahi Layon Sari. Tapi Baginda, itu kan anakmu sendiri. Jangan banyak bicara kamu, lakukanlah perintahku. Baik Baginda. Pati, perintahkan Jayaprana memimpin rombongan untuk pergi ke perbatasan istana Teluk Trima untuk menyelidiki kekacauan di sana dan berikan surat ke Jayaprana agar dia tidak menolak perintahku. Baik Baginda. Mau tidak mau aku harus melakukan perintah dari Baginda. 1 minggu kemudian setelah pernikahan Jayaprana dengan Layon Sari, datanglah utusan kerajaan ke rumah Jayaprana yang menyampaikan titah raja agar Jayaprana menghadap raja secepatnya. Jayaprana diperintahkan memimpin rombongan bersama Patih Sawunggaling pergi ke Teluk Trima untuk menyelidiki perahu yang hancur dan orang-orang Bajo yang menembakkan binatang di kawasan Pengulon. Keesokan harinya, Jayaprana bersama Sawunggaling berangkat ke Teluk Trima. Sesampainya di hutan Teluk Trima, dengan galaunya Patih Sawunggaling menyerang Jayaprana. Namun, ilmu Jayaprana lebih sakti daripada Sawunggaling hingga tidak mampu mengalahkan Jayaprana. Di tengah kebingungannya, Jayaprana bertanya pada Patih, Patih mengapa Sawunggaling. ingin membunuhku? Maafkan aku Jayaprana. Aku harus melakukan perintah dari Baginda. Bukanlah jika ini kepentingan raja. Patih Sawunggaling membunuh Jayaprana dengan berat hati. Jayaprana tidak tercium bau amis darah, justru wangi semerbak. Setelah mayat Jayaprana itu dikubur, maka seluruh rombongan kembali pulang dengan perasaan sangat sedih. Di tengah jalan mereka mendapat bahaya, di antaranya banyak yang mati. Seekor macan putih juga tiba-tiba menyerang Patih Sawunggaling dan menewaskan sang patih. Kenapa suamiku lama sekali? Aku sangat mengkhawatirkannya. Sabarlah kakakku, nanti kita tanyakan kepada orang yang kita temui. Kakak Redup, apakah kamu lihat Jayaprana? Dia kulihat dia di belakang. Iya benar dia di belakang. Kenapa wajah lagi begitu ketakutan? Entahlah kakak, aku juga kurang tahu. Lebih baik kita tanyakan kepada orang yang kita temui lagi. Kakak Regik, apakah kamu lihat suami kakakku Jayaprana? Jangan buat kami penasaran, Regik. Cepat katakan di mana suami kakakku Jayaprana. Maafkan aku Layon Sari. Aku tidak ingin semua orang tahu kalau aku ini yang membongkar semua rahasia raja. Cepat katakan di mana suamiku Jayaprana. Sebenarnya suamimu sudah dibunuh oleh Sawunggaling atas perintah raja. Ah, yang benar saja Regik. Kasihanilah kakakku. Benar, semua ini yang aku katakan benar, karena aku melihat dengan kepala mataku sendiri. Aku tidak percaya suamiku mati. Dalam tangisnya Layon Sari merebut keris yang dibawa oleh Regik, kemudian menusukkan ke jantungnya sendiri. Layon Sari tewas seketika dan dari jasadnya tersebut mengeluarkan aroma wewangian yang menyerbat ke seluruh wilayah kerajaan. Aduh, kakakku Layon Sari, kenapa kau tega bunuh diri? Jangan tinggalkan aku sendiri. Bangunlah, bangun. Berita kematian Layon Sari pun sampai ke telinga raja, dan raja pun berkata, Jika Layon Sari ikut bunuh diri, aku tidak akan menyuruh Sawunggaling untuk membunuh Jayaprana. rakyat sekitar membawa jasad tersebut untuk ditempatkan di sebelah jasad Jayaprana.
agar selamanya kedua kekasih ini dapat selalu bersama. Sedangkan Patih Saunggaling yang dengan setia menjalankan titah raja turut serta ditempatkan di lokasi tersebut sebagai simbol kesetiaan seorang abdi.